dan kesehatan. Nantinya di industri itu akan ada rambu-rambu K3. Tujuannya adalah supaya kita tahu mana daerah-daerah atau zona yang berbahaya dan mana-mana saja yang tidak boleh kita lakukan. Ya, contoh nanti di mesin itu tidak boleh melewati batas. Jadi tangannya tidak boleh lewat dari batasnya. Kalau lewat berarti bisa saja kejetik. Itu tujuannya itu, ya. Terus juga mengantisipasi supaya ketika kita sudah bekerja itu kita tidak sakit karena efek dari pekerjaan tersebut. Contoh, kita bekerjanya di lingkungannya bahan kimia. Supaya kita tidak sakit akibat dari lingkungan kerja, itu nanti akan ada APD yang harus menggunakan masker, menggunakan kacamata, menggunakan hand glove atau sarung tangan. Jadi tujuannya supaya satu selamat, kedua sehat. Karena ada PAK namanya. PAK itu adalah penyakit akibat kerja. Makanya kenapa ada proses MCU di awal, itu tujuannya supaya kita tahu rekodnya. Waktu masuk dia sakit atau tidak. Kalau dia sudah punya sakit, kita tahu rekodnya. Contoh, dia punya cacat memang bawaan lahir, ya. Tapi mungkin itu tidak mengganggu proses kerja. Jadi kita tahu, contoh ada benjolan di tangan dan itu memang bawaan lahir, bukan salah satu penyakit. Kalau kita adakan MCU di awal, kita tahu, oh ya, rekodnya anak ini punya benjolan di tangan dan ini memang bawaan lahir, bukan karena tumor ataupun kelenjar getah bening atau dan lain sebagainya. Kalau itu tidak ada MCU di awal, kita tidak tahu. Kemudian nanti setelah setahun, 2 tahun kemudian ada komplain, mungkin dia hanya iseng, ya. Jadi ini apa nih? Oh, tidak, ya. Jadi mungkin ada yang iseng cari celahnya, oh saya mau ngeklaim perusahaan lah, saya komplain. Ini penyakit akibat kerja. Dia komplain dan tidak ada rekodnya, ya perusahaan nanti akan kebingungan. Ini benar nggak PAK, penyakit akibat kerja, atau memang sudah bawaan dari awal? Itu tujuannya, ya. Keselamatan dan kesehatan. Tujuannya K3 itu. Mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah atau mengurangi terjadinya penyakit akibat kerja. Ini tadi yang saya sampaikan, ada PAK, penyakit akibat kerja, ya. Kemudian mencegah atau mengurangi cacat tetap. Kesemuanya itu menuju pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. Jadi kalau di lingkungan perusahaan itu pekerjanya selamat, sehat, otomatis produktivitasnya juga baik. Tapi kalau lingkungannya kerja tidak selamat, pekerjanya tidak sehat, bagaimana kita mau mencapai produktivitas? Orangnya batuk-batuk, seminggu masuk 2 kali, 3 kali. Bagaimana mencapai target? Target 1 hari contoh 100, seminggu berarti harusnya dapat 500. Dia masuk hanya 3 hari, berarti 200 enggak capai karena dia sakit. Sakitnya dari mana? Karena dari lingkungan kerja yang tidak selamat dan tidak sehat. Tuh. Mengurangi kematian. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada orang jatuh dari ketinggian. Kenapa dia jatuh? Ada yang tahu? Dan safety-nya apanya? Contoh, dia lagi benerin atap pakai scaffolding, tingginya mungkin sampai 10 meter, ya. Dia lagi benerin atau dia lagi ngecat dinding pakai scaffolding, jatuh. Kira-kira apa yang salah?
apanya yang salah? Scaffoldingnya, orangnya, atau apanya? Orangnya kenapa salah? Gimana caranya hati-hati? Sudah ada tatakannya untuk pijakan kaki. Oh, saya sudah hati-hati. Terus kepleset. Kira-kira yang salah apanya? Iya. Jadi contoh scaffolding, orang kerja di ketinggian itu menggunakan scaffolding itu, contoh dia ngecat dinding ya, 10 meter scaffolding. Jadi alat pelindung dirinya kira-kira apa? Ada yang tahu? Pengikat tubuh atau bahasa kerennya apa? Tarik tampang. Ada yang tahu selain itu udah benar? Apa lagi? Angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Helm pengaman. Oke. 2. Apa? Hah? Nah, sarung tangan. Oke. 3. Terus masker. Oke. Sepatu. Oke. Terus apa lagi? Yang paling utama adalah ketika kita bekerja di ketinggian itu adalah pengikat tubuh atau bahasa kerennya body harness. Tahu body harness?